Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Laili Lutfia, akan membahas materi saya yang bertemakan metode dirayat. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dirayat. Dirayat, metode sejarah yang menaruh perhatian terhadap pengetahuan secara langsung dari satu segi dan interpretasi rasional dari segi lainnya. Menurut kata sebagian ulama tahqiq, ilmu dirayatul hadis adalah ilmu yang membahas cara kelakuan persambungan hadis kepada sahibul risalah, junjungan kita Nabi Muhammad SAW dari sikap perawinya, mengenai kekuatan hafalan dan keadilan mereka, dan dari segi keadaan sanad, putus dan bersambungnya. Definisi Ibnu Khaldun dia termasuk definisi sejarah yang tepat, karena menyebutkan pentingnya meneliti validitas berita dan meneliti sebab atau ilah dari peristiwa tersebut. Dari pengertian ini, maka sejarah tidak lagi dianggap hanya sebagai sebuah peristiwa, tetapi sekaligus tafsir dari peristiwa itu. Terlebih lagi, sejarah menjadi salah satu senjata untuk memola satu pikiran, menyebarkan dan membela pikiran tersebut, sebagaimana sejarah juga berperan dalam perdebatan teknologis antar umat dan agama. Pembahasan selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam metode dirayat. Dalam metode ini berkembang abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Pelopornya adalah Al-Mas'udi dengan karyanya Murus Al-Zahab. Kemudian mengalami perkembangan dari masa ke masa mencapai puncaknya pada Ibnu Khaldun. Kita bahas yang pertama yaitu Al-Mas'udi. Al-Mas'udi ini adalah pelopor dari metode dirayat. Hampir semasa dengan Al-Tabari. Sebagaimana juga disebutkan, dua di antara karya-karyanya dalam bidang sejarah yang sampai ke tangan generasi kita adalah Murus Al-Zahab dan Tanbih wa Al-Insya. Di samping seorang sejarawan, Al-Mas'udi juga dikenal sebagai seorang pengembara. Melalui pengembarannya, dia menghimpun materi sejarah dari kawasan-kawasan yang luas sekali dalam membahasnya mengenai persoalan yang sejarah yang menaruh perhatian terhadap dampak iklim dan lingkungan geografis. Al-Mas'udi juga tahu bahwa ia mengajukan suatu metode baru tidak hanya terbatas dari berita sejarah saja, tetapi juga berupaya mencatat pengalaman langsung dan pengalaman teliti disertai tinjauan tuntas yang tidak memisahkan antara manusia dan lingkungan kultural, geografis, dan ekonomisnya. Dengan demikian, Al-Mas'udi mengkritik para sejarawan yang mencakup dirinya pada riwayat tanpa berupaya mengamati peristiwa secara langsung. Ia merasa bangga dengan apa yang dilakukannya itu. Yang kedua yaitu Ibnu Miskawar. Sejarawan kedua memberi saham terbesar dalam pengembangan metode historiografi dengan dirayat adalah Ibnu Miskawar. Karya sejarahnya berjudul Tajarib al-Umam wa Taqub al-Humam. Karyanya itu diterbitkan kembali di Kairo, Mesir pada tahun 1915 sampai 1916 dalam 3 jilid dan sudah pula diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Magoliud dan Adensros dengan judul The Atlas of the Abbasid Caliphate dan dipublikasikan pada tahun 1920 sampai 1921. Karya itu dimulai dengan uraian tentang penciptaan alam semesta, lalu uraian tentang sejarah berbagai bangsa secara ringkas. Dalam sejarah bangsa-bangsa itu termasuk diantaranya sejarah Persia kuno, sejarah bangsa Romawi dan Turki, akhirnya sejarah kaum muslimin sampai 329 Hijriah. Yang terakhir yaitu terdapat Ibnu Khaldun, mengalami perkembangan dari masa ke masa dan mencapai puncaknya pada Ibnu Khaldun.
Tokoh sejarawan Muslim lainnya yang juga memberikan saham terbesar yaitu Ibnu Khaldun ini, yang riwayat hidup dan karyanya sudah kita bahas sebelumnya. Sebagaimana telah disebutkan, Ibnu Khaldun juga banyak meneliti karya-karya para sejarawan sebelumnya, khususnya setelah Ibnu Sirah melepaskan diri dari ketergantungan para riwayat dan mempertimbangkan pemikiran keagamaan kultural dalam kebudayaan manusia serta analisa rasional terhadap materi sejarah yang dilakukan sejak masa Mas'ud. Dalam karyanya, Ibnu Khaldun berupaya menekankan interpretasi kultural terhadap sejarah. Mungkin karakteristik terpenting dari metode Ibnu Khaldun ini perhatian yang besar terhadap hukum-hukum sosial dalam mana fenomena historis tunduk padanya. Fenomena sejarah menurut Ibnu Khaldun dikendalikan oleh hukum-hukum tetap yang konstan, seperti halnya fenomena-fenomena alam. Lalu yang ketiga yaitu membahas tentang metode dirayat ini. Objek ini meneliti kelakuan para rawi dan keadaan marawinya atau sanad dan matanya. Dari aspek sanadnya diteliti tentang keadilan dan kecocokannya, bagaimana mereka menerima dan menyampaikan hadisnya serta sanadnya bersambung atau tidak. Sedang dari aspek matanya sendiri diteliti tentang kejanggalan atau tidaknya sehubungan dengan adanya nas-nas lainnya berkaitan dengannya. Dr. Muhammad Namzul menyebutkan bahwa sejarah Islam sebagai sejarah keagamaan dan keyakinan sebelum menjadi sejarah sebuah kejayaan negara dan aturan politik, karena akidatnya yang telah membangun negara dan tatanan masyarakat dari segi politik, ekonomi, dan sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada kaidah-kaidah yang perlu dipelajari bagi orang yang ingin mempelajari sejarah dengan metode ini. Berikut adalah kaidah-kaidah tersebut. Pertama, berpegang dengan sumber-sumber syariah dan mendahulukan dari setiap berita ketentuan dan kaidah lain. Kedua, memiliki pemahaman yang benar tentang iman dan perannya dalam menafsirkan peristiwa-peristiwa. Ketiga, pengaruh akidah dalam merubah perilaku orang Islam. Keempat, peristiwa besar yang menggerakkan sejarah. Kelima, mengetahui kadar dan keadaan posisi manusia dan mengecek tiap yang mereka katakan. Keenam, membicarakan manusia harus berdasarkan ilmu adil dan berimbang. Ketujuh, melihat banyaknya keutamaan. Sekian penjelasan dari saya dari metode diraya ini. Apabila ada yang tidak jelas atau mau ditanyakan, lanjut di Google Classroom. Terima kasih.